Selamat siang, kembali lagi bersama dengan kami TV Caraka, seri panggilan melayani. Hari ini kita bersama-sama dengan seorang tamu spesial. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Tamu spesial ini seorang yang sudah melayani luar biasa dan kita mau mendengar kesaksian beliau. Nama beliau adalah Pak Porman. Mungkin nanti Pak Porman akan bisa sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman kita. Oke, nama saya Porman Samosir dan saya sudah menikah, punya istri satu dan cukup satu ya. Iya. Ya, Oke. Dan punya 2 anak. Dan nama istri saya Maria Aryawati Laia. Ya. Kira-kira itu perkenalan singkat dari saya. Baik, Pak Porman, saya ini penasaran nih, bagaimana Ya. sih kisah panggilan Pak Porman mulai dari kecil, apakah memang cita-citanya hamba Tuhan atau punya cita-cita lain, sehingga Pak Porman pada akhirnya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Sejak kecil Pak ya, saya punya kerinduan ingin jadi pengusaha dan juga ingin jadi angkatan karena saya suka olahraga. Ya. Dan juga saya ingin jadi guru olahraga ya. Oke. Karena memang saya merasa bagiannya di situ. Dan waktu SD saya mengembangkan talenta dalam berolahraga. Ya. Dan juga waktu SMP saya itu ikut paskibra Ya. sampai SMA. Wow. Sampai SMA saya sudah terlatih. Sebenarnya untuk jadi angkatan bagi saya sudah sangat cukup ya. Ya. Sangat cukup dan sudah sangat siap bisa dikatakan seperti itu. Karena dari fisik juga oke, dari bakat juga baris per baris sudah oke. Iya, Bagi betul. saya sudah oke untuk hal itu. Tapi pada akhirnya waktu SMA saya mendapatkan panggilan Pak. Tapi sebelumnya waktu kecil juga sudah mendapatkan panggilan gitu. Kenapa saya katakan mendapatkan panggilan? Waktu kecil saya dapat mimpi Pak. Dapat mimpi waktu itu dalam mimpi saya maksudnya Pak. Iya. Waktu itu Tuhan Yesus disalibkan. Iya. Waktu disalibkan saya memiliki keinginan bahwa saya yang harus disalibkan di sana gitu. Ya, saya juga nggak tahu arti mimpi ini seperti apa, sehingga saya ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya saja yang disalibkan di situ. Itu terjadi waktu masih kecil Pak. Oke, Waktu oke. kecil, dan waktu SMA terulang mimpi yang sama. Wow. Sama mimpinya bahwa saya ingin menggantikan Yesus disalibkan di salib itu. Ya. Dan saya berpikir ini apa artinya. Oke. Dan pada akhirnya waktu SMA saya makin lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Iya. Karena lingkungan saya juga sangat mendukung. Di sekolah waktu itu saya di sekolah Budi Murni 2 di Medan di Iya. Semalingkar. Teman-teman saya bawa saya ke gereja. Pada akhirnya saya ikut melayani bersama dengan mereka. Iya. Dan saya ikut melayani anak-anak jalanan di Jalan Juanda, Bapak tahu ya. Iya, Jalan iya. Juanda itu ada banyak anak-anak gelandangan pakai lem di situ. Dan waktu itu ada orang dari tim dari Jakarta Iya. membuat pelayanan untuk anak-anak jalanan seperti itu. Iya. Saya ikut sama mereka dan saya melihat kok anak ini kasihan sekali gitu. Kasihan kok hidup mereka seperti itu. Dan sampai saya menangis di situ Pak ya. Menangis di situ. Dan pada akhirnya saya merasa semakin lebih kuat lagi dipanggil Tuhan, dan saya harus benar-benar secara total hidup saya maksudnya harus melayani Tuhan gitu. Saya harus pergi ke sekolah teologi untuk menggali lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Dan Iya. pada akhirnya saya memutuskan saya pergi ke sekolah teologi. Tapi sebelumnya itu Pak, ya sebelum saya ke sekolah teologi juga ada banyak tantangan Pak. Oke. Ya, oke, tantangan oke. juga. Tantangan dari keluarga. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keluarga sendiri sangat-sangat tidak setuju kalau saya pergi ke sekolah teologi. Kenapa Pak? Ya, karena orang tua berpikir seperti ini, kalau jadi pendeta tidak ada uang, apalagi Oke, pendeta oke, di oke. Pentakosta atau Iya, karismatik iya, iya. seperti itu. Iya, iya. Dan pada akhirnya saya memutuskan pergi ke Batam bukan untuk sekolah teologi, bukan untuk bekerja, sebenarnya untuk seperti refreshing, Iya. cari angin segar lah seperti itu Iya, Pak ya. iya. Dan saya lari dari rumah setelah tamat SMA. Iya. Setelah tamat SMA saya lari dari rumah dan saya kasih surat sama orang tua. Bapak sama mama tidak usah pedulikan saya lagi gitu ya. Masih anak-anak Pak waktu Iya, itu iya, ya. iya, betul, Karena betul. saya mau jadi apa terserah saya. Iya. Dan pada akhirnya saya ke Batam Pak. Saya ke Batam. Saya di Batam. Saya langsung ke gereja GSJH. Iya. Karena waktu itu kakak saya dan juga bang saya di gereja GSJH. Dan
sebelumnya saya di gereja penyebaran Injil. Oke. Iya. Ya. Dan pada akhirnya ya saya ketemu yang namanya Kak Magda. Kak Magda ini yang promosikan sama kakak saya bahwa ada namanya sekolah IBC, IBC, iya, atau dulu dikatakan IBC Iya. atau International Bethesda College. Iya. Dan pada akhirnya berjalannya waktu, akhirnya saya masuk ke IBC. Iya, IBC itu adalah sekolah Alkitab yang dulu sebelum CT Injil Bakti Caraka menjadi sebuah program studi S1. Iya. Ya. Nah, Pak Porman mungkin bisa menceritakan bagaimana kesannya dulu di sekolah Alkitab begitu. Wah, sangat luar biasa Pak ya. Luar biasanya kenapa saya katakan seperti itu? Ya, kita diproses ya luar biasa. Dan pada waktu itu di IBC itu masih bisa dikatakan secara perekonomian ya masih nggak seperti sekarang ya. Iya. Untuk makan saja kita sangat bergumul pada waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana keuangannya, tetapi waktu itu bagian dapur memutuskan kami harus makan ubi ya. Wow. Ya, makan luar biasa. ubi. Saya nggak tahu bagaimana keuangannya dengan Pak pimpinan waktu itu Ya. yang memimpin Ibu Sarah dan juga tim yang lainnya. Ya. Yang lainnya saya tidak tahu bagaimana keuangannya, apakah cukup untuk beli beras sama apa, saya tidak tahu. Iya. Tapi pada akhirnya kami makan ubi seperti itu. Wow. Dan waktu makan ubi, jujur saja Pak ya, seumur hidup saya tidak pernah serapan itu makan ubi ya. Iya. Dan itu hampir 1 bulan kami makan ubi setiap Wow. pagi ya. Dan itu juga Pak, udah makan ubi kerja bangunan lagi ya. Oh, membangun lagi. Ya, rumah doa yang ada di dapur 12. Di orang-orang Bapak yang bangun ya? Iya, dulunya, sekarang sudah sangat bagus karena Iya. yang kami bangun sudah dihancurkan seperti itu. Iya. Ya, sekarang sudah sangat Bangunan bagus. sederhana untuk pelayanan waktu Tetapi itu ya. nilai yang saya dapat dari situ Pak, Mm-mm. bahwa kami tuh diproses dan karakter kami semakin lebih bagus gitu ya. Oke, Iya. iya. Walaupun- Diuji motivasinya Iya, dan lain iya. sebagainya Pak ya. Ya waktu itu saya merasa ini nggak benar ini panggilan, kok menderita sekali jadi hamba Tuhan gitu ya. Iya, Tapi iya. setelah saya sadari, saya berdoa sama Tuhan. Iya. Wih, rupanya ini adalah suatu ujian Iya. membuat kami semakin kebal dalam pelayanan. Iya. Karena kalau kita lihat juga dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan juga Iya. banyak mengalami lebih dari apa yang kami alami seperti itu. Iya. Yang kami alami masih kecil Pak ya, Iya. masih kecil Pak. Jadi Itu kalau kita mungkin karena Bapak minta biar saya disalibkan juga. kalau itu saya gerak banget Pak. Iya. Iya. juga di sekolah. Iya. Tapi Bapak itu bagian dari proses. Iya, Pak, ya. proses untuk Iya. membangun karakter saya juga Pak ya. Oke, Iya. luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang militan, yang Iya. kuat dan siap diutus Amin, pelayanan. amin, Iya. amin. Iya. Ya, luar biasa, menarik sekali. Nah, mungkin Ya. Pak Porman bisa kasih dorongan kepada teman-teman yang menyaksikan ini Ya. dari pengalaman Pak Porman sebagai hamba Tuhan. Bagi Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi yang baru masuk sekolah teologi, Ya. pesan saya kepada kita semua, waktu kita sudah berada di sekolah Alkitab, jangan pernah tanyakan saya dipanggil atau tidak. Saya yakin waktu kita sudah sampai di sekolah Alkitab, kita sudah dipanggil Tuhan. Betul. Ya, kita sudah dipanggil Tuhan. Tuhan sudah punya banyak cara untuk membawa kita ke sekolah teologi. Dan waktu kita di sekolah teologi, ingat ada hal yang perlu kita pelajari, itu proses. Disitulah dibangun karakter kita. Karena Tuhan tidak mau kita lulus dari sekolah teologi, kita memiliki iman yang bisa dikatakan iman yang lembek ya. Iya, atau karakter yang atau lemah, karakter ya. yang tidak baik seperti Iya. itu. Tapi Tuhan mau kita memiliki karakter yang sangat luar biasa, memiliki iman yang sangat kuat. Oleh karena itu kita harus diproses. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi atau ada bapak ibu yang masuk ke sekolah teologi merasa ini nggak benar ini sekolah teologi ini, susah, hidupnya susah seperti itu, atau mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan, ingat itu adalah semua proses. Kalau kita iman juga ya latihan iman, kalau kita lewati itu semua, saya yakin kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dan sampai saat ini pun walaupun saya masih diproses oleh Tuhan, tapi saya mau. Milikilah seperti hati Musa, memiliki hati yang lembut. Artinya bahwa kita mau diproses oleh Tuhan. Kira-kira itu Pak ya. Wow, luar biasa. Itulah luar kalau biasa. ngomong sama pendeta kayak gitu Pak, jadi kok main gitu. Ya, tapi saya percaya apa yang Bapak Iya. sampaikan tadi Iya. sangat mendorong dan memotivasi Iya. teman-teman kita yang menyaksikan ini. Iya. Terima kasih Pak Porman Iya. yang sudah meluangkan waktunya bersama-sama dengan kita. Iya. Dan sampai jumpa di
seri panggilan melayani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom, Pak. Shalom. Iya.